melakukan perbuatan besar pada malam ini. Amin. Tuhan akan Karena firman melakukan Tuhan pada perbuatan malam besar ini untuk katakan kita. sebab sudah waktunya dan sudah tiba saatnya. Ada yang mendengarkan live ini pada malam ini. Kalau kau percaya, yes, ini buat saya. Baik di Zoom maupun di YouTube. Engkau bukan hanya mengimani, tapi kau percaya bahwa setiap firman Tuhan yang keluar pada setiap perkataan dari hamba-hambanya tidak akan pernah sia-sia. Amin. Amin. Saudara, jangan ukur Tuhan menurut keuangan Anda. Tapi ukur Tuhan menurut saudara ini bisa dipercaya oleh Tuhan. Memuliakan Tuhan. Malam ini saya mau kata buat saudara hari ini. Ada satu orang bersaksi. Format kita beda dengan waktu yang kemarin. Saya ikuti arah Roh Kudus. Saya mendengar kesaksian seorang ibu. Dia mengalami sariawan yang bernanah berdarah selama setahun. Dan dia datang ke live kita. Dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Ibu Linda ya. Namanya Linda. Lydia Linda. Ibu bisa bersaksi sikap pada jelas saja, Bu, ya. Apa yang terjadi ketika mengikuti live kita? Saya mendengar report sariawan berdarah, bernanah selama 1 tahun. Dan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Ibu. Selamat malam, Bu. Malam, Pak Joel. Ya, malam, Pak. Malam, Bu. Ya, shalom. Ya, apa yang terjadi, Bu? Saya mau bersaksi. Hampir 1 tahun itu di Gusi sebelah kanan atas ini ada sariawan itu nggak sembuh-sembuh. Dan saya lihat itu kok tambah parah, bernanah. Terus kalau sudah agak besar gitu suka saya pengketin, saya keluarkan nanahnya, setelah itu berdarah. Gusi saya bengkak. Sudah berbagai macam saya berikan obat salep, obat kumur atau apapun, jamu apa, obat Cina, nggak bisa semuanya. Terus akhirnya ya pada waktu hari kedua mungkin kalau saya nggak salah itu puasa itu Pak Joel untuk ngurapin mulut dan juga lidah. Itu saya urapin sekalian sariawan saya itu sama minyak urapan dalam nama Yesus. Sariawan saya sembuh. Itu saya lihat besoknya itu buat makan itu luka itu sudah nutup, sudah tidak ada nanah lagi, darah tidak keluar. Wah, dahsyat, saya sampai bersorak, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Nah, terus yang kedua Pak, saya juga saksikan anak saya itu sembuh dari COVID. Pada waktu itu saya minta sudah permohonan doa ke Pak Joel, dibalas untuk kami bantu doa. Itu semua rumah sakit full, sudah hanya dikasih obat saja, pakai oksigen itu sudah anak-anak saya. Tapi saya nggak mau cuma berhenti di situ saja. Saya langsung rebut anak saya. Setiap hari saya minta anak saya untuk perjamuan kudus, terus sama minyak urapan, terus setiap hari. Saya bangunkan anak saya untuk terus, ayo, kamu pasti bisa, ayo lawan. Jangan hanya obat tok. Itu sudah sesak, dia sudah nggak bisa. Saturasi oksigen juga sudah turun, karena dia juga sudah ada asma juga. Jadi parah juga itu. Tapi saya tidak mau menyerah, saya berlutut terus meminta Tuhan Yesus, nangis, Tuhan kalau bisa saya aja, jangan yang kau ambil, jangan sampai anak saya Tuhan. Saya sampai terus setiap hari berlutut, saya setiap hari angkat perjamuan kudus minyak urapan, anak saya juga habis perjamuan kudus darah Yesus itu dicampur dengan minyak urapan seperti yang Bapak suruhkan itu. Di atas kepala juga semua bagian tubuhnya saya kasih minyak urapan sudah. Pokoknya saya percaya. Akhirnya dia sembuh itu hanya dalam waktu 10 hari aja. Sampai dokternya bingung, kamu kok cepat sembuh ya? Wow. Terus dia bilang, iya. Recording in progress. Iya dokter, saya selain obat, saya sama mama terus angkat perjamuan kudus. Dokternya sampai juga bingung. Di rongsen lagi paru-parunya juga sudah bersih. Puji Tuhan, saya bersorak, terima kasih Tuhan, anak saya Engkau selamatkan. Aku yakin dan percaya Tuhan, mujizat-Mu luar biasa. Yang ketiga Pak, saya itu seumur-umur sampai umur segini nggak pernah yang namanya puasa. Saya nggak pernah kuat. Jadi kalau saya sudah
jadi saya harus cepet-cepet makan. Jadi memang saya nggak sengaja ikut live-nya Pak Joel ini. Saya kan suka lihat-lihat khotbah di YouTube. Kok ada Pak Joel ini, saya kok merasa hati saya itu damai sejahtera untuk ikuti live ini terus. Sudah setahun ini kita sudah 3 kali puasa, tapi nggak pernah satu pun itu saya bolong. Memang godaan itu selalu ada, tapi saya terus bertahan. Dan yang anehnya, ikut puasa di Pak Joel ini saya kuat, meskipun saya lapar, tapi nggak ada itu yang namanya keringet dingin atau apapun. Saya ini rajanya cemilan, lebih baik saya nyemil daripada saya makan. Saya sukanya nyemil gitu loh, nggak suka nasi, nggak berapa suka, lebih baik saya nyemil. Tapi kalau sudah puasa, saya perintahkan perut saya dalam nama Yesus, hari ini perut engkau jangan sampai lapar atau apapun. Saya perintahkan hari ini puasa itu saya kuat Pak, nggak merasa lapar gitu, nggak kepingin nyemil, nggak apa gitu. Jadi puji Tuhan, diberikan kekuatan yang luar biasa. Jadi saya sampai gini, saya juga sampai heran, saya ini nggak pernah ya kok kuat untuk puasa, tapi dengan mengikuti puasanya Pak Joel ini, selalu kalau ada pengumuman untuk puasa, langsung saya ambil, saya langsung daftar, saya siap untuk puasa gitu. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Kota mana Bu? Kota mana? Di Surabaya Pak. Oh, di Surabaya ya. Iya. Jadi 1 tahun ya Bu ya? Sudah sariawan itu 1 tahun. Iya, hampir 1 tahun. Iya. Berdarah. Iya, berdarah dan bernanah. Dicek ke dokter sakit apa itu? Nggak pernah, saya nggak berani Pak, dalam masa COVID ini saya nggak mau ke dokter. Jadi karena kan kalau ke dokter gigi atau apapun ya nggak pernah, saya nggak mau ke dokter. Saya imani aja pasti sembuh. Wow. Jadi Ibu justru disembuhkan pada saat puasa ya? Iya, pada saat puasa Pak. Oh, Yesus dahsyat ya. Ya. Wow. Amin. Katakan Bu, Tuhan terima kasih atas hari ini. Mau berdoa untuk Ibu Lydia Linda dalam nama Yesus. Thank you atas kesaksiannya Tuhan. Jangan anak-anakmu ini Tuhan, bahwa dia lebih mendekat dengan Engkau, lebih lagi Tuhan mengalami pribadi dengan Engkau, supaya namamu sendiri permuliakan. Terima kasih Bapa, terlalu luar biasa, terlalu dahsyat dalam nama Yesus. Amin. Thank you Bu Linda. Ya, sama-sama Pak. Apa yang terjadi kepada Ibu Lydia Linda, apa yang terjadi pada Ibu Shirley, akan terjadi pada Anda pada malam. Anda mendengar kesaksian kesembuhan pada malam ini. Bagaimana sariawan yang bernanah, berdarah selama 1 tahun. Ketika orang berpuasa, saudara, orang menomorsatukan Tuhan. Saya mau kata bahwa saudara, ketika saudara berpuasa itu bukan diet. Saudara berpuasa itu berarti saudara menyalipkan daging dan saudara mau lebih dekat dengan Tuhan. Dan puasa yang kali ini adalah puasa yang benar-benar dahsyat. Setiap kita masuk dalam puasa sebelum masuk Rosh Hashanah, saudara, itu seperti kita tuh memasuki pintu gerbang yang baru. Dan kalau malam ini Tuhan berikan tema kita, dan the time has come, waktunya sudah datang. Saudara, Tuhan sedang mempersiapkan setiap kita. Dia sedang bermurah hati dengan yang namanya terobosannya, mukjizatnya. Dia sedang bermurah hati dengan kuasanya. Karena dia ingin namanya sendiri yang dimuliakan dan dinyatakan. Ada kesaksian juga dari seorang ibu namanya Ibu Nani Prasetya yang sembuh dari GERD atau kista, ya. Bisa ditayangkan Ibu Nani Prasetya. Halo Ibu Nani. Shalom Bu. Shalom Pak. Ya, silakan Bu, apa yang dialami selama ikut live kita? Puji Tuhan. Ya, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan, puji Tuhan. Saya GERD itu sudah 3 tahun Pak. Dan kemudian ada kista juga. Jadi akhir Februari 2020 itu
saya ke dokter karena mohon maaf saya lama tidak menstruasi waktu itu. Jadi ketika dicek itu ada kista di mulut rahim itu sudah infeksi, di mulut rahim sudah infeksi. Kemudian satu lagi di sebelah kiri, rahim sebelah kiri itu besar Pak. Jadi pilihannya waktu itu adalah disarankan untuk mengambil semuanya, tapi akhirnya kami milih yang urgent dulu gitu. Jadi akhirnya diambil untuk yang di mulut rahim dulu gitu karena sudah infeksi. Dan kemudian hari itu juga kiret gitu Pak. Nah kemudian kan langsung masuk pandemi gitu. Jadi yang kedua ini kan rencananya mau 2 bulan lagi mau dicek gitu. Dan kemudian pada saat masuk pandemi itu ternyata GERD saya tambah lama itu tambah parah gitu. Jadi saya makanan itu tambah lama itu tambah nggak bisa masuk gitu ke dalam tubuh karena di lidah saya ini kayak muncul putih-putih, terus bintil-bintil, kemudian berat badan saya itu tambah lama tambah merosot sampai 8 kilo Pak. Jadi seperti itu. Dan kemudian kita cek ke dokter dan ke dokter itu juga disarankan untuk minum obat untuk di mulut, tapi nggak ada perubahan. Kemudian datang lagi kami ke dokter, terus dokter sarankan, dokter curiga ada cancer, begitu Pak ceritanya. Dan itu terus terang saya benar-benar down gitu loh. Dan tapi nggak ada pilihan lain karena waktu itu dokter cepat dicek harus di PET scan karena kan takutnya cancer gitu. Nah, saya ikut live Pak Joel ini saya mulai dari awal pandemi sebenarnya Pak. Jadi saya rutin ikut Rabu dan Sabtu gitu. Saya sering kali catat apa pesan Tuhan dan kemudian terus terang waktu pada saat saya mulai mengalami hal ini, saya diingatkan kembali semua yang sudah Bapak sampaikan bahwa setiap pagi saya muji, menyembah Tuhan, saya memperkatakan firman. Saya juga ingat cerita bagaimana waktu itu Bapak bercerita tentang seseorang bagaimana Tuhan menyembuhkan itu lewat perjamuan kudus. Jadi saya terus terang, saya perjamuan kudus itu tiap hari Pak. Saya nggak cuma perjamuan kudus, saya benar-benar tiarap sama Tuhan. Karena memang saya nggak tahu harus bagaimana lagi karena saya udah down Pak terus terang waktu itu benar-benar. Dan saya cuma berserah sama Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dan terus terang pada saat lebih masuk dalam hadirat Tuhan, saya dapatkan sesuatu bahwa ada ketenangan yang luar biasa yang Tuhan kasih gitu. Dan roh saya terus berkobar-kobar gitu. Saya perkatakan firman Tuhan tiap saat pada lidah saya sembuh dalam nama Yesus. Saya tumpang tangan tempat bagian mana yang saya sakit kista, saya katakan terus dalam nama Yesus. Kistaku mengecil, bukan cancer, tidak ada cancer dalam tubuhku karena kuasa darah Yesus ada dalam tubuh saya. Seperti itu terus Pak. Dan kemudian anak saya juga sakit pox Pak, dan itu juga harus di laser, mestinya harus di laser gitu. Tapi karena pandemi nggak ada pilihan lain, jadi harus salep gitu. Dan itu sangat menyakitkan buat dia karena itu luka seperti luka berdarah gitu. Tiap hari kami harus mengobati dan kami harus berpacu sama waktu. Benjolan itu harus dipecahkan dan ketika pecah dia berdarah gitu. Itu benar-benar sangat membuat anak saya trauma dan ketakutan. Dan kami benar-benar serahkan semua itu sama Tuhan. Kami berserah sama Engkau. Kami tetap perkatakan dengan iman dia sembuh, saya sembuh gitu Pak. Dan akhirnya kemudian pada saat setelah PET scan itu kalau nggak salah hari kedua gitu, tiba-tiba mohon maaf saya menstruasi Pak. Tapi menstruasinya itu tidak seperti biasa. Jadi seperti keluar begitu dan rasanya sakit sekali. Itu beberapa hari lebih daripada seperti orang menstruasi gitu Pak. Dan itu yang saya rasakan. Lalu kemudian tiba saatnya untuk membacakan hasil PET scan itu, puji Tuhan pada saat kami melihat dan dibacakan juga itu hasil PET scan-nya, ternyata yang infeksi saya yang di mulut rahim itu, puji Tuhan itu udah sembuh Pak. Dan juga yang di sebelah kiri itu kistanya mengecil. Dan Tuhan juga sembuhkan anak saya juga lewat virus pox-nya. Itu yang di tahun 2020 Pak. Yang untuk yang di 2021 lagi, satu hal kami juga mengalami anak kami waktu itu kena DB Pak. Tapi kena DB-nya ini tidak biasa gitu. Jadi hari pertama waktu itu dia udah panas tinggi 40 derajat, baru hari pertama dia sudah disuruh untuk masuk ke untuk opname. Karena demamnya tinggi sekali, muntah terus dan takutnya dehidrasi dan step. Dia baru umur 6 tahun. Dan kemudian
sebelum hari kelima itu dia muntah-muntah terus, indikasinya adalah bahwa infeksi bakterinya itu sangat tinggi. Ternyata begitu dilihat hasil tes darahnya itu, ini adalah serangan DP yang kedua kali. Dan yang pertama kami nggak pernah tahu itu terjadi kapan. Gitu. Jadi hari kelima itu dia drop dari pagi sampai siang, kemudian dia muntah terus, panasnya nggak turun, terus harusnya turun pada saat fase tapal kuda, tapi dia ini enggak gitu. Jadi waktu sore hari kelima itu dokter pas visit, nadi di kaki kirinya itu sudah tidak teraba Pak. Dan kemudian oksigennya itu turun hingga di bawah 80, kemudian tensinya ngedrop, terus kemudian kesadarannya menurun dan juga ada kebocoran plasma, perutnya bengkak dan juga livernya itu juga bengkak. Dan saya waktu itu berkali-kali saya mungkin mohon dukungan doa juga, saya WA Pak Joel gitu. Dan saat dalam kondisi seperti itu terus terang melihat anak saya di depan mata itu, saya dengan suami terus terang kami ada di dalam kondisi yang benar-benar sesak juga gitu. Tapi kami tetap katakan sama anak saya, bangun, belum waktumu untuk tidur sekarang, dalam nama Yesus kamu sembuh, kamu sehat. Saya perkatakan terus Pak, meskipun air mata saya sudah nggak karuan dan ini semua sudah mengelilingi kami yang waktu di ruang perawatan itu. Dan ternyata kemudian dia memang harus ke ICU gitu. Dan di ICU itu yang dilakukan dokter adalah koreksi cairan. Koreksi cairan itu di 3 titik, 2 titik di kaki dan 1 titik di tangan, dan itu terus menerus. Jadi 1 botol itu harus habis dalam waktu 10 menit untuk mengejar supaya tensi darahnya itu tidak drop gitu. Dan karena kebocoran plasmanya itu juga yang dia menyebabkan darahnya dia ada infeksi bakterinya itu ternyata sangat tinggi sekali. Dokter sudah coba untuk cari supaya ada antibiotik yang cocok dengan tubuhnya, tapi tidak ketemu gitu Pak. Bahkan sudah dilakukan kultur darah gitu. Jadi tindakan medisnya juga ada transfusi darah, transfusi albumin, koreksi cairan terus menerus. Dan saya sangat bersyukur itu, puji Tuhan, kencingnya dia lancar gitu. Meski paru-parunya itu sudah terbenam air, jadi ginjalnya masih berfungsi dengan baik. Jadi cairan itu keluar lewat air kencing gitu. Dan kemudian dokter katakan tidak ada pilihan lain untuk mengatasi kebocoran plasma ini selain hanya menunggu sampai dengan hari ke-10. Nah, jadi hari kelima itu dia masuk, tapi dokter katakan harus menunggu sampai hari ke-10. Jadi dokter cuma bilang berdoa aja, karena kita nggak bisa berbuat apapun memang gitu. Jadi kami terus berdoa, dan setiap kali saya dikasih kesempatan untuk saya masuk di dalam ICU, saya nggak mau lihat alat yang ada di tubuh anak saya nggak mau menangis gitu, karena saya nggak mau membuat dia lemah gitu. Saya cuma perkatakan dalam nama Yesus, saya panggil namanya, saya perkatakan yang positif dalam nama Yesus, Jendai sembuh, Jendai sehat, Jendai panjang umur, Jendai disembuhkan Tuhan, Jendai disayang, seperti itu terus Pak. Dan juga ujian penyembahan, saya nggak peduli apakah itu terdengar atau tidak apa, cuma saya perkatakan karena kami tidak bisa setiap saat untuk bisa ketemu sama dia, jadi kesempatan itu saya gunakan baik-baik gitu. Saya nggak mau lihat alatnya gitu, saya cuma percaya satu hal, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan gitu. Dan kemudian setelah hari ke-10 lewat itu dia diperbolehkan semuanya, kebocoran plasmanya itu tiba-tiba tertutup Pak lewat hari ke-10, tapi infeksinya masih tinggi. Puji Tuhan, setelah hari itu dia diperbolehkan untuk ke ruang rawat inap. Nah, dokter cuma katakan, Bu, infeksinya masih tinggi, jadi kemungkinan dia masih harus 7 hari di ruang perawatan. Tapi yang luar biasa, Tuhan itu luar biasa, jadi dia itu baru 1-2 hari di ruang perawatan dan harus cek darah lagi. Yang luar biasa bahwa semuanya itu normal Pak. Itu luar biasa, dari infeksinya itu turun sampai ke normal, terus kemudian yang satu lagi trombositnya itu tiba-tiba naik. Jadi itu perkiraan dokter 7 hari, dia itu cuma 2 hari. Jadi begitu dokter lihat itu dia kaget, Bu, boleh pulang katanya. Wow, itu saya luar biasa sekali pertolongan Tuhan Pak. Itu ajaibnya luar biasa buat hidup kami. Kami melewati masa yang sulit, masa yang sesak gitu. Tapi Tuhan tetap bela, Tuhan tetap bekerja, dan Tuhan menyembuhkan. Wow, dahsyat Bu. Terima kasih. Ibu di kota mana Bu? Saya di Cikarang Pak. Cikarang ya.
sudah sembuh Pak, saya normal, makan seperti orang biasa, dan saya dulu turun 8 kilo, sekarang malah naik 10 kilo. Wow. Jadi ya, saya mungkin dulu pernah kesaksian Pak, saya 3 tahun nggak makan jeruk gitu ya. Oh iya. Saya pernah itu. Terus terang itu saya Pak. Dan waktu pertama kali saya makan jeruk itu rasanya buat saya bukan cuma nikmat, saya cuma nangis aja sama Tuhan. Itu rasanya luar biasa. Karena saya 3 tahun praktis yang saya makan itu hanya buah pisang sama pepaya Pak, dan sayur hanya juga terbatas. Tapi hari ini saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya bisa makan semuanya itu karena kemurahan Tuhan juga. Itu aja. Apa yang Ibu lakukan saat ketika waktu di live kita, waktu ada firman Tuhan disampaikan, kemudian ketika kita berdoa untuk kesembuhan, saat itu apa yang Ibu lakukan sehingga akhirnya Ibu bisa mendapatkan kesembuhan itu? Saya biasanya catat Pak, apa yang Bapak sampaikan firman itu. Jadi dari situ, tapi yang paling saya ingat adalah di dalam setiap Bapak berfirman itu untuk masuk lebih dalam ujian, penyembahan, dan juga memperkatakan firman itu. Jadi terus terang tiap pagi, mungkin sebelumnya saya mungkin hanya 1 jam Pak, tapi begitu pas saya melewati pas pandemi awal itu saya lakukan, dan dari situ pula seperti Tuhan memberikan ketenangan dalam hati saya